Halo, iya, kembali lagi di konten 7 kali puasa, 7 kali lebaran, tak pulang-pulang. Dan alhamdulillah ini sudah masuk ke episode ke-11. Bertepatan juga dengan bertepatan juga dengan hari ke-11 di bulan suci Ramadan di tahun 2025. Jadi ya, masih menyisakan sudah upload 10 video secara berturut-turut selama 10 hari pertama, dan semoga tetap konsisten juga sampai 20 hari sisanya di bulan Ramadan ini. Jadi sebelum lanjut ke cerita terkait dengan minggu ketiga dan minggu keempat berpuasa di Karawang, yang menurut saya salah satu momentum bulan suci Ramadan yang cukup menantang di 7 tahun berpuasa di perantauan. Di sini saya pengen coba mungkin refreshment ya, atau mungkin menceritakan secara detail salah satu pengalaman yang cukup menarik ketika berpuasa, khususnya ketika saya berpuasa di Amerika Serikat, tepatnya di kota Boston di tahun pertama. Jadi mungkin teman-teman bisa coba cek di episode 5 atau 6. Di situ saya menceritakan bahwa di tahun pertama sewaktu di Amerika itu saya menikmati puasa dengan teman-teman dengan berbagai latar belakang agama dan juga kepercayaan. Jadi ada yang beragama. Jadi ada dua ya, ada agama dan ada kepercayaan. Ada yang, kalau agama, ada mereka yang beragama Kristen dan juga Katolik. Kemudian kepercayaan, ada mereka yang berkepercayaan ateis atau agnostik. Pada waktu sebelum bulan suci Ramadan, kan saya tinggal setahun sama mereka. Nah itu ini yang saya pikir luar biasa ya, ketika berbicara toleransi di antara teman-teman dalam satu unit apartemen itu. Nah mereka tuh di hari-hari biasa sebelum bulan suci Ramadan itu kalau masak biasanya pagi, kemudian siang, ya jam-jam untuk breakfast sama makan sama lunch ya, makan siang. Tapi pas ketika bulan suci Ramadan, khususnya teman-teman yang berkepercayaan ateis dan juga agnostik, ada momen dimana mereka awal-awal puasa itu mencoba, mungkin ya saya mikir mungkin mencoba untuk menghormati saya gitu ketika berpuasa. Jadi teman-teman yang berkepercayaan ateis dan juga agnostik ini, dan salah satu teman yang berkepercayaan Kristen juga, mereka itu selama seminggu tidak pernah masak makanan di waktu pagi dan juga siang hari. Ini luar biasanya gitu. Jadi mereka cuman beli makanan jadi, terus kan biasanya kita punya dapur ya. Cuman dapur ya namanya juga cowok-cowok, jadi dapurnya nggak terlalu bagus. Biasanya kita makan di situ di dapur. Nah, cuman ketika waktu di bulan puasa, ketika berada di sana dan mereka tahu saya ini adalah seorang muslim, itu selama seminggu pertama tuh nggak ada yang benar-benar masak di dapur gitu. Ya mereka tahu saya sedang berpuasa pertama kali, dan akhirnya seminggu pertama tidak ada yang masakan di dapur gitu. Karena biasanya pagi-pagi udah ada yang rebus inilah, atau khususnya yang teman-teman ateis dan juga agnostik itu biasa mereka, mohon maaf ya, ini mereka pagi-pagi itu kadang udah rebus pork kayak gitu. Tapi alhamdulillah ketika saya berpuasa itu sama sekali dari mereka tuh kayak upaya untuk mencoba menghargai saya aja sih sebagai seorang muslim ketika berpuasa di sana. Dan di episode kelima dan keenam juga saya udah cerita gitu bahwa ketika hari pertama puasa itu saya keluar kamar dan mau ke toilet,
mau ke kamar mandi itu diucapkan sama mereka gitu, Ramadan Karim Fitra, Ramadan Karim, Ramadan Karim. Jadi saya kan kayak tersentuh aja hatinya gitu. Wah, luar biasa ya, ada teman-teman ateis dan juga agnostik, yang mana mereka tuh ada yang tidak percaya agama, ada yang tidak percaya Tuhan, bahkan mengucapkan hal tersebut kepada saya gitu. Ini satu pelajaran tentang toleransi yang cukup saya pelajari ketika berada di luar. Ya sampai seminggu kemudian saya bilang ke mereka, sebenarnya nggak apa-apa sih kalau mau masak pagi-pagi juga nggak apa-apa. Hanya mulai minggu kedua, minggu ketiga ada yang pelan-pelan mau coba, tapi lebih jarang-jarang aja sih mereka coba, lebih banyak mereka makan di luar gitu. Ini satu hal yang luar biasa. Dan akhirnya ada satu momen, saya ingat kalau nggak salah itu waktu itu pas kunut tapi ya pertengahan bulan suci Ramadan ini, dan pada waktu itu kan COVID juga kan. Salah satu teman saya, si John namanya, John ini seorang ateis. Jadi dia sebenarnya orang dari Shanghai, dari Beijing sebenarnya. Cuman dia punya nama Cina juga, tapi nama internasionalnya mau dipanggil John gitu. Nah akhirnya pada satu waktu dia bilang, Fitra, bagaimana kalau kita buka puasa bersama gitu. Saya, ini kenapa tiba-tiba ngajak buka puasa bersama gitu. Terus kata mereka, terus ada teman satu lagi sih yang berkepercayaan agnostik, namanya Sean juga. Namanya Sean, dia dari orang asli India sebenarnya, cuma lama tinggal di New Jersey, salah satu state di dekat New York. Si Sean juga bilang, ayo kita buka puasa bersama sambil nonton Netflix di pakai akunnya John gitu. Dan akhirnya teman-teman yang lain juga mengiyakan sih, untuk melakukan buka puasa bersama. Jadi satu momentum yang saya ingat ketika itu, ya saya sebut aja salah satu merek ya, nama pizzanya adalah Domino Pizza. Jadi mereka order sekitar 3 box Domino Pizza ukuran sedang gitu. Kemudian ada mereka order juga macaron, mac and cheese, kemudian ada roti, saya lupa roti apa ya, garlic bread kalau nggak salah menunya, menunya Domino Pizza juga. Dan tentunya mereka nyiapin ini Diet Coke atau Coca-Cola kayak gitu-gitulah, soda. Dan di hari itu tuh kayak saya, wah ini luar biasa ya. Wah, sebenarnya sesederhana ini aja udah bikin saya bahagia ketika berpuasa di pertama kali di negara Paman Sam. Hanya singkat cerita, semua menu itu sudah hadir sebelum jam 6, karena buka puasa di sana waktu itu hampir jam 7-an. Semuanya udah tersaji di dapur kami yang cukup berantakan, tapi habis itu kemudian potongan-potongan, jadi semuanya nyiapin piring kecil gitu, terus ngambil pizza masing-masing, ngambil mac and cheese, kemudian roti garlic bread juga, untuk kemudian kita bawa ke kamarnya si John untuk sama-sama kita nonton film gitu. Dan pada waktu itu film yang kita tonton adalah film yang sampai sekarang, jadi tiap kali bulan puasa selalu saya tonton, karena selalu rindu momen ini bersama mereka. Itu adalah film Spencer. Film Spencer ini adalah filmnya Mark Wahlberg, yang menceritakan tentang seorang pria asli Boston. Dan kita tahu bahwa Mark Wahlberg juga kan orang Boston juga, orang Massachusetts juga. Dia dulu tinggal di daerah satu distrik namanya Roxbury. Kami nonton film ini, dan di film ini juga mengambil latar belakang tempat di Boston. Jadi sambil menunggu buka puasa, sambil nonton film ini, banyak sekali scene-scene yang diambil di dekat, yang saya baru tahu diambil di dekat-dekat kampus saya gitu. Jadi film ini cukup memiliki kesan tersendiri bagi saya gitu. Jadi nonton
ya nonton, kemudian pertengahan film di post sama si John, terus dia bilang ini udah waktunya berbuka. Ya udah ini saya ya pasti kurma dulu kan ya, kurma. Terus ya saya bagi kurma saya ke mereka sih, terus mereka juga bilang ada yang sudah pernah coba, ada yang baru pertama kali. Kemudian udah akhirnya dilanjutkan, saya bilang saya mau sholat dulu ya, habis itu baru kita lanjut lagi nonton untuk sampai selesai film Spencer ini. Ya dan itu sampai di tahun kedua tuh, pokoknya setelah pindah dan berpisah dengan teman-teman latar belakang agama dan kepercayaan yang berbeda ini, setiap kali puasa itu pasti ada waktu sesekali saya selalu sempatkan untuk nonton film ini, film Spencer di Netflix. Kemudian biasanya ditemani oleh ya satu box pizza kecil atau mungkin ukuran sedang, dan juga garlic bread, mac and cheese, dan mungkin satu botol sedang soda ya, bisa itu Coca-Cola atau Sprite. Karena selalu memiliki kesan tersendiri bagi saya sih di dalam hidup, bisa bersama-sama menikmati bulan puasa dengan teman-teman yang berlatar belakang berbeda-beda, tapi dalam satu kehangatan yang luar biasa yang saya pelajari ketika berada di Amerika. Nah, saya pikir ketika di sana tuh akan mendapatkan perlakuan yang cukup diskriminatif, tapi pada faktanya ya itu mungkin cuman terjadi di beberapa tempat, tapi saya bisa bilang bahwa Amerika tidak seperti yang diceritakan. Masih banyak orang-orang di sana yang toleransinya luar biasa gitu, walaupun mereka datang dari berbagai macam latar belakang agama dan kepercayaan yang berbeda. Itu jadi satu motivasi dan jadi satu semangat bagi saya sih ketika berada di sana, pertama kali bertemu dengan teman-teman yang seperti itu. Dan sampai sekarang selalu rindu untuk bisa berkumpul dengan mereka. Udah lost kontak juga sih sebenarnya. Semenjak saya tutup Facebook, mereka juga terakhir kali cuma beberapa juga yang aktif di Facebook. Ya sih, itu yang cukup saya pelajari ya. Walaupun nggak ada takjil, nggak ada makanan yang enak-enak, tapi kehangatan ketika bersama-sama dengan teman-teman berlatar belakang ini, menurut saya satu hal yang cukup mahal untuk bisa dibeli lagi. Oke, saya pikir itu sekian cerita dari saya, salah satu momen yang sangat spesifik ketika menikmati puasa di negeri Paman Sam. Terima kasih sudah menikmati episode ke-11 dan sampai ketemu lagi di episode ke-12 untuk kelanjutan cerita puasa di perantauan selanjutnya. Thank you.